Di kita itu ada persepsi bahwa mengejar dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ini kira-kira benar nggak kata-kata ini ya? Mengejar dunia dan akhirat harus seimbang. Kan sering ya kita dengerin ya, harus mengejar dunia dan akhirat itu seimbang. Kalau dalam benak saya, mengejar dunia itu harus diutamakan dan mengejar akhirat itu harus diutamakan, tapi jangan melupakan dunia. Maka bahasanya mengejar akhirat dan dunia jangan seimbang, karena dua-duanya tidak seimbang antara akhirat dan dunia. Kalau akhirat itu lebih baik, lebih kekal, abadi daripada dunia, maka mana mungkin gitu ya, mengejar akhirat dan dunia harus seimbang. Kita kasih contoh seperti ini, misal di perusahaan A ini memberikan gajinya 99 juta satu bulan. Di perusahaan B memberikan gajinya 1 juta. Kira-kira untuk kita mau prioritaskan yang mana nih? Yang 99 juta atau yang 1 juta? Pasti yang 99. Gak mungkin kita kedua-duanya, dan gak mungkin seimbang. Tapi harus ada yang diutamakan. Nah, maka kata yang tepat adalah ya menurut pemikiran saya, mengejar dunia dan akhirat itu bukan harus seimbang, tapi utamakanlah akhirat, jangan kita melupakan dunia. Nah, dalam Al-Quran kan begitu bahasanya, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah ya oleh kita semuanya untuk kepentingan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu di dunia. Nah, maka kata-kata yang tepat ya dalam pemikiran saya itu mengejar dunia dan akhirat jangan seimbang, tapi utamakan akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau seimbang rugi kita ya. Akhirat itu lebih banyak, lebih kekal, dunia itu sementara lebih sedikit, ya nggak mungkin kita harus seimbang, tapi harus utamakan akhirat, tapi jangan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Itulah Al-Quran sendiri yang berbicara, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah oleh kita untuk kepentingan negeri akhirat, tapi jangan melupakan bagian kita di dunia. Nah, inilah yang harus tertanam dalam pikiran kita, bahwa kita harus berorientasi akhirat, Nah, kemudian ini juga menjadi salah juga kalau orientasinya akhirat harus ibadah terus ya. Nggak begitu juga. Harus di masjid terus, nggak begitu juga. Tapi yang dimaksud dengan mengutamakan akhirat adalah dari cara pikir dan cara kerja kita, mindsetnya ya, bukan hanya amalnya di masjid saja. Kata Pak Ustadz harus mengutamakan akhirat, berarti kita harus di masjid terus. Tapi yang dirubah adalah cara kerja dan cara pandang kita. Yang dimaksud dengan mengutamakan akhirat dari cara kerja, yang tadinya bekerja ya mungkin tidak jujur, tidak amanah, maka kita rubah. Kalau orang yang mengutamakan akhirat, maka cara kerjanya dia akan jujur, akan amanah dari cara kerjanya. Jadi bukan hanya sebatas di masjid saja gitu ya, berzikir, sholat, tapi kita rubah dari cara pandang dan cara kerja. Maka orang yang mengutamakan akhirat, ya ketika dia bekerja akan bersungguh-sungguh, akan jujur, akan amanah. Itulah orang yang mengutamakan akhirat. Jadi bukan hanya sholat gitu ya, bukan hanya terus ibadah di masjid ya dari pagi sampai malam gitu, tapi dari cara kerjanya, cara dia bekerja. Dari cara dia bekerja
ya dia harus jujur, harus amanah. Harus jujur, harus amanah. Itulah mindset yang selama ini kita selalu salah memahami gitu ya. Mengejar dunia dan akhirat harus seimbang. Kemudian kalau mengutamakan akhirat, artinya harus ibadah terus di masjid. Maka kadang pola-pola pikir ini yang harus kita luruskan. Jadi yang dimaksud dengan mengutamakan akhirat adalah tidak semata-mata ibadah dari pagi sampai malam, tapi cara pandang dan cara kerja kita yang harus kita rubah. Yang tadinya ya bekerja sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya kita rubah. Kita bekerja lillahi ta'ala ya, untuk menghidupi anak dan istri gitu. Dan bukan untuk memperkaya diri. Nah itulah cara pandang yang harus dirubah. Ya, cara kerjanya apa? Jujur dan amanah. Itulah yang dimaksud dengan mengutamakan akhirat. Dan jangan lupa ya bagian kita di dunia.